Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube-nya aku, Ningsih Kangoshi. Di video kali ini saya akan membuat roti semir. Nah, ini saya buat versi mininya dari 250 gram tepung terigu, jadinya 20 buah roti semir ya. Hasilnya cantik banget, permukaannya halus dan empuk banget, tidak keras sama sekali, dan pastinya hasilnya enak dan cocok banget dijadikan untuk ide jualan. Nah, yang penasaran gimana cara aku membuat, tonton videonya hingga selesai, jangan di skip-skip ya. Oke, sebelum membuat kita ke bahan-bahannya dulu. 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok teh ragi instan, seperempat sendok teh garam, 1 butir telur utuh, 125 ml susu UHT full cream, ini boleh diganti yang air dingin ya, 30 gram margarin, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, dan seperempat sendok teh bread improper. Nah, langsung aja kita ke cara membuat. Ini aku ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, seperempat sendok teh garam. Kita aduk dulu untuk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 1 butir telur utuh, 125 ml susu UHT full cream dingin, atau teman-teman boleh ganti air dingin ya. Selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata atau setengah kalis. Nah, ini udah setengah kalis, tambahkan 30 gram margarin dan seperempat sendok teh bread improver. Kalau teman-teman tidak punya, boleh diganti dengan SP seperdua sendok teh ya. Lanjut kita aduk bentar, selanjutnya kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonannya menjadi kalis elastis ya. Nah, setelah dimixer kurang lebih 8 menitan, adonannya ini udah mulus dan mengkilap, dan kita cek keelastisan adonannya. Apabila adonannya kita rentangkan dan tidak gampang sobek, ini tandanya adonannya udah kalis elastis ya. Selanjutnya adonannya kita pindahkan ke alas kerja, taburin sedikit tepung agar nggak lengket. Lanjut bulatkan adonan, dan ini adonannya aku bagi dua ya, dan kita timbang keseluruhan adonan. Adonan pertama beratnya kurang lebih 275 gram, dan adonan kedua 271 gram. Jadi berat keseluruhan adonan adalah 546 gram. Ini aku bagi menjadi 20 adonan. Jadi masing-masing adonan beratnya kurang lebih 27 gram hingga 28 gram ya. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini kita timbang semua adonan sampai selesai. Setelah semua adonan kita timbang, lanjut bulatkan adonan. Ambil satu adonan dari yang pertama, kita bagi. Tekan-tekan seperti ini untuk mengeluarkan udaranya. Lalu bulatkan, rounding hingga padat seperti ini ya, hingga hasilnya mulus dan halus ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian simpan ke loyang yang sudah kita alasin dengan kertas roti. Nah, semisalnya jika teman-teman tidak punya kertas roti, boleh loyangnya ini diolesin dengan margarin tipis-tipis ya. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis dibentuk ya. Selanjutnya istirahatkan adonan selama 45 menit atau hingga 1 jam ya, atau hingga dia mengembang 2 kali lipatnya sesuai dengan suhu sekitar kita. Nah, setelah 45 menit diistirahatkan, rotinya udah mengembang 2 kali lipatnya. Kebetulan di tempat saya ini cuacanya lagi panas banget, jadi rotinya ini cepat mengembang. Sebelum dipanggang, ini kita olesin dulu permukaannya dengan susu cair ya. Ini kita olesin secara merata. Nah, jika udah, selanjutnya rotinya ini siap kita panggang.
Sebelumnya oven saya sudah panaskan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian masukkan adonan rotinya ke rak nomor 2 ya. Lanjut kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 15 menit hingga 20 menit hingga matang, atau bisa teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, setelah di oven kurang lebih 15 menit, ini rotinya udah matang, udah kecoklatan. Kemudian kita keluarkan dari oven dan lanjut kita panggang untuk adonan kedua ya. Nah, selagi panas, ini kita olesin dengan margarin di permukaannya agar rotinya ini tetap lembab ya, tidak kering. Dan nanti hasilnya akan tetap glowing ya. Jadi bukan muka aja teman-teman yang kita glowingin, roti juga harus glowing ya teman-teman. Canda ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat rotinya ini cantik banget ya hasilnya. Dan ini hasilnya juga yang panggangan kedua udah mengembang. Kita panggang juga di suhu yang sama ya. Nah, ini dia roti semirnya udah selesai semua, kita panggang. Hasilnya cantik-cantik semua. Teman-teman bisa lihat ya, permukaannya empuk. Saat ditekan aja gini tuh bisa kembali lagi ya ke bentuk semula. Dan gak keras sama sekali teman-teman. Dan matangnya juga bagus ya, ini gak gosong sama sekali. Nah, menunggu rotinya ini dingin, kita buat untuk isiannya. Ini siapkan wadah, ini aku ada buttercream vanilla. Ini langsung yang instan aja ya teman-teman, ini aku beli di toko kue. Ini kita tambahkan pasta mocha secukupnya aja. Lanjut kita mixer ke kecepatan rendah aja ya teman-teman, sampai tercampur merata. Nah, ini udah cukup, udah tercampur merata. Nah, ini kita matikan mixernya dulu. Ini aku gunakan spatula untuk mengaduknya, untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya. Nah, ini siap untuk kita gunakan. Oke, ini rotinya udah dingin semuanya, sisa kita beri isian. Untuk isiannya ini kita belah bagian sisinya, atau teman-teman mau belah bagian atasnya juga boleh ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Tapi jangan sampai terputus ya rotinya. Nah, jika udah, selanjutnya kita beri krim yang udah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita beri taburan meses. Nah, seperti ini ya hasilnya, cantik banget dan ini sangat menggiurkan teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama hingga semuanya roti ini habis diberi isian ya. Nah, ini dia roti semir mocha meses udah jadi. Ini empuk banget dan lembut banget, teman-teman bisa lihat. Ditekan gini aja kembali lagi ke bentuk semula. Ini kita belah untuk lihat tekstur bagian dalamnya. Ini berserat banget dan lembut banget dan tidak keras sama sekali ya. Nah, tuh kan teman-teman bisa lihat. Ini kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini benar-benar enak banget teman-teman. Pokoknya ini recommended banget. Jika untuk jualan bisa dikemas ke dalam plastik OPP ukuran 11 x 11 cm, atau teman-teman mau gunakan ukuran plastik yang kecil. Karena sehubungan aku nggak punya, jadi aku gunakan yang ukuran ini aja ya. Ini sisa kita masukkan ke dalam plastik, kita rapikan, dan untuk menaikkan harga jual bisa dipasangkan stiker seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jika di tempatku bisa dijual dengan harga 2 ribuan atau 3 ribuan dan bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing ya. Oke teman-teman, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan insya Allah kita ketemu di video selanjutnya.